Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ilmiki Mengabdi 2020 akan menjelaskan definisi dan penyebab stunting. Apa sih stunting itu? Stunting dapat diartikan sebagai kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan dikarenakan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama. Dan stunting diartikan sebagai indikator status gizi, tinggi badan berumur sama dengan atau kurang dari -2 standar deviasi di bawah rata-rata standar atau keadaan di mana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seumurnya. Ini merupakan indikator kesehatan anak yang kekurangan gizi kronis yang memberikan gambaran gizi pada masa lalu dan yang dipengaruhi lingkungan dan sosial ekonomi. Menurut UNICEF 2009 dan WHO 2006. Hasil data Riskesdas prevalensi stunting di Indonesia menduduki peringkat 4 di dunia dengan 27,7%. Padahal batasan dari WHO idealnya kurang dari 20% saja. Jadi, apa sih yang menyebabkan stunting? Proses terjadinya stunting pada anak dan peluang peningkatan stunting terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. Ada 2 faktor, yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung. Pertama, asupan gizi balita. Asupan gizi yang adekuat sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh balita. Balita yang mengalami kekurangan gizi sebelumnya masih dapat diperbaiki dengan asupan yang baik, sehingga dapat melakukan tumbuh kejar sesuai dengan perkembangannya. Namun, apabila intervensinya terlambat, balita tidak akan dapat mengejar keterlambatan pertumbuhannya yang disebut dengan gagal tumbuh. Balita yang normal kemungkinan terjadi gangguan pertumbuhan bila asupan yang diterima tidak mencukupi. Yang kedua, penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penyebab langsung stunting. Kaitan antara penyakit infeksi dengan pemenuhan asupan gizi tidak dapat dipisahkan. Adanya penyakit infeksi akan memperburuk keadaan bila terjadi kekurangan asupan gizi. Anak balita dengan kurang gizi akan lebih mudah terkena penyakit infeksi. Untuk itu, penanganan terhadap penyakit infeksi yang diderita sedini mungkin akan membantu perbaikan gizi dengan diimbangi pemenuhan asupan yang sesuai dengan kebutuhan anak balita. Penyakit infeksi yang sering diderita balita seperti cacingan, infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, diare, dan infeksi lainnya sangat erat hubungannya dengan status mutu pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi, kualitas lingkungan hidup, dan perilaku sehat. Kemudian faktor tidak langsung. Yang pertama, ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan yang kurang dapat berakibat pada kurangnya pemenuhan asupan nutrisi dalam keluarga itu sendiri. Rata-rata asupan kalori dan protein anak balita di Indonesia masih di bawah angka kecukupan gizi. Oleh karena itu, penanganan masalah gizi ini tidak hanya melibatkan sektor kesehatan saja, namun juga melibatkan lintas sektor lainnya. Ketersediaan pangan merupakan faktor penyebab kejadian stunting. Ketersediaan pangan di rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga yang lebih rendah dan biaya yang digunakan untuk pengeluaran pangan yang lebih rendah merupakan beberapa ciri rumah tangga dengan anak pendek. Kemudian status gizi ibu saat hamil. Status gizi ibu saat hamil dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut dapat terjadi sebelum kehamilan maupun selama kehamilan. Beberapa indikator pengukuran seperti 1. Kadar hemoglobin atau Hb yang menunjukkan gambaran kadar Hb dalam darah untuk menentukan anemia atau tidak. 2. Lingkar lengan atas atau lila, yaitu gambaran pemenuhan gizi masa lalu dari ibu untuk menentukan KIK atau tidak. 3. Hasil pengukuran berat badan untuk menentukan kenaikan berat badan selama hamil yang dibandingkan dengan IMT ibu sebelum hamil. Lalu, pelayanan kesehatan dan pemberian ASI. Pemenuhan kebutuhan bayi 0 hingga 6 bulan telah dapat terpenuhi dengan pemberian ASI saja. Manfaat dari ASI eksklusif ini sendiri sangat banyak, mulai dari peningkatan kekebalan tubuh, pemenuhan kebutuhan gizi, murah, mudah, bersih, higienis, serta dapat meningkatkan jalinan atau ikatan batin antara ibu dan anak. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Rahmat dan kawan-kawan pada tahun 2013 di Kota Banda Aceh menyatakan bahwa kejadian stunting dengan faktor yang paling dominan pengaruhnya adalah pemberian ASI yang tidak eksklusif. Jadi, eksklusif dengan pemberian ASI kepada bayi dapat menurunkan kemungkinan kejadian stunting pada balita.
Hal ini juga tertuang pada gerakan 1000 HPK yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ayo pahami stunting, cegah stunting itu penting. Cukup sekian dari kami, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.